Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan. Shalom prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oh iya, prajurit Kristus, sekarang tayangan ibadah anak online sudah tersedia dalam subtitle bahasa Inggris dan Mandarin loh. Cara mengaktifkannya mudah. Adik-adik bisa tekan tanda pengaturan yang seperti ini atau tanda subtitle yang seperti ini pada layar perangkat elektronik adik-adik. Lalu atur subtitle menjadi bahasa yang kalian inginkan. Oke deh, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah kan? Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus, selamat beribadah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, terima kasih ya sudah mengumpulkan kami di sini untuk beribadah bersama. Tuhan, singkirkan kami dari roh yang jahat ya yang mau ganggu kami, agar kami bisa fokus saat beribadah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Prajurit-prajurit Kristus, mari kita sama-sama mengucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, dan terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkai. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan menetenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Kak Kera. Shalom Kamika. Shalom adik-adik. Shalom Prajurit Kristus. Wah, hari ini kita ketemu lagi nih. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan firman Tuhan. Ibadah Raya Anak. Nah, kalau ibadah itu dari awal sampai akhir. Oke adik-adik semuanya, adik-adik bangkit berdiri. Bangkit berdiri yuk. Kita
Kita panggil musik ya. 1, 2, 3, musik. Yuk semua tangannya ditepuk dulu, goyang ya. Tuhan Yesus mengasihi kita juga harus ada kasih di dalam hati kita. Semangat ya adik-adik. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya berapa? 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Dari awal ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tepuk tangannya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih sukacita ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekarang KASIH. Kasih, 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 kasih. Lagi. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih itu. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Haleluya. Harus sayang ya sama mama, sama papa, sama semua orang. Karena Tuhan Yesus sudah sayang ya Kak sama kita ya. Boleh marah-marah nggak Kak? Gak boleh dong. Nggak boleh ya. Kita hatinya harus tenang ya. Nah adik-adik masih berdiri. Kita mau mendengar firman Tuhan. Ya sebelum mendengar firman Tuhan kita nyanyikan lagu ini. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Ngalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Jadikan kami tenang, Tuhan Yesus. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Haleluya. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu.
Roh-Mu mengalir di mana kami berdiri, di mana saat ini kami berada. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu mengalir atas setiap kami, mengubahkan, memulihkan kami Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Ajar kami untuk mengenal Engkau melalui kasih yang Engkau berikan Tuhan. Dan kami mau memberikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Teruslah Tuhan mengalirkan Roh Kudus-Mu atas kami Bapa. Terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Bapa. Engkau yang memenuhi kami. Terus selalu Tuhan atas setiap kami, roh yang haus dan lapar akan Engkau. Akan firman-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Biar kami mau duduk diam, pasang hati dan telinga kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Setiap adik-adik yang ada di rumah, dimanapun saat ini berada, di jalan, ataupun di tempat-tempat yang mungkin kami tidak bisa sebutkan. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu sanggup melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom prajurit Kristus. Hari ini Kak Sasa akan membagikan firman Tuhan. Yang udah siap dengerin, mana telinganya? Hap, yang satu lagi? Hap, oke, duduk yang manis ya, jangan kemana-mana. Jangan main handphone, jangan mainan-mainan lagi ya. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Wah, adik-adik, cerita hari ini diambil dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oh, banyak banget Kak, sampai 4 kitab. Iya, banyak banget. Karena 4 kitab ini mencatat satu sejarah, satu peristiwa yang sangat penting. Adik-adik tahu apa itu? Betul, penyaliban Tuhan Yesus. Nanti adik-adik baca ya di ayat-ayat yang sudah ditampilkan ini. Atau kalau belum bisa baca, minta mama papanya atau pendampingnya untuk bacakan. Nah, adik-adik, jadi pada hari itu, hari Paskah. Pada saat itu Tuhan Yesus beserta ke-12 muridnya sedang mengadakan perjamuan. Nah, Tuhan Yesus tuh tahu saat ini adalah saat perjamuan terakhirnya Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dan dia udah tahu kalau akan ada satu murid dari Tuhan Yesus yang akan mengkhianati dia. Wah, Tuhan Yesus bilang gini, pada saat ini ada orang yang akan mengkhianati aku. Orang itu adalah orang yang mencelupkan makanannya pada saat yang sama dengan aku. Wah, pada saat itu ada satu murid yang namanya Yudas Iskariot. Yudas ini sedang mencelupkan makanannya. Wah, dia kaget. Kok Tuhan Yesus bisa tahu sih? Iya dong, karena Tuhan Yesus memang sudah tahu. Wah, langsung Yudas ini pergi. Dia kabur, dia bergegas pergi untuk lekas mengkhianati Tuhan Yesus. Wah, pada hari itu sudah menjadi malam dan Tuhan Yesus pergi beserta 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, pergi ke Taman Getsemani, adik-adik. Kemudian di sana Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa dengan berteriak begini, Tuhan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku ya Bapa, tapi terjadilah sesuai kehendak-Mu. Wah, Tuhan Yesus stres gak adik-adik? Iya dong, kan mau disalibkan, kan mau mati. Wah, Tuhan Yesus sudah berkeringat-keringatnya mengeluarkan darah. Tapi Tuhan Yesus tetap manut sama Bapa yang di sorga. Bapa tetap menghendaki Tuhan Yesus harus mati. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus semua dosa kita. Wah, akhirnya murid-murid yang menemani Tuhan Yesus tertidur adik-adik. Kan udah malam. Mereka
ngantuk, mereka tertidur, tapi Tuhan Yesus tetap terjaga. Mereka akhirnya dibangunkan sama Tuhan Yesus, dibangunkan sekali. Bangun, ayo tetap berdoa. Tapi mereka habis berdoa dikit, tidur lagi. Dibangunin lagi, ayo bangun, kamu harus berjaga, harus berdoa. Terus mereka berdoa bentar, tidur lagi adik-adik, gak bisa. Karena sudah malam banget, mereka ngantuk. Tiba-tiba Yudas datang dengan penjaga-penjaga, dengan prajurit-prajurit orang Romawi. Di saat ini akhirnya ya udah Tuhan Yesus membangunkan murid-muridnya yang lain tadi. Bangun, saatnya sudah tiba. Akhirnya Yudas datang menghadap Tuhan Yesus, kemudian dicium pipinya. Gitu. Itu adalah tanda adik-adik buat prajurit Romawi. Inilah orang yang harus kau bawa untuk pengadilan. Kira dibawa, Tuhan Yesus dibawa menuju imam besar. Dan di sini adik-adik, di sini Tuhan Yesus diadili. Saat diadili, diinterogasi kan? Tetapi tidak didapati satu kesalahan pun pada Tuhan Yesus. Akhirnya prajurit Roma bingung, imam besar bingung. Orang ini harus diapain ya? Udahlah, dibawa lagi aja ke pemimpin Romawi, Pak Pilatus. Mungkin Pak Pilatus bisa kali cari kesalahannya. Pas lagi dibawa, pas lagi dihadapkan kepada Pak Pilatus juga nih, gak ketemu juga adik-adik. Karena memang tidak ada kesalahan pada Tuhan Yesus. Tetapi banyak orang di luar rumah Pak Pilatus itu, di luar tempat pengadilan itu, mereka berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Pak Pilatus bingung dong, ini orang kan tidak bersalah. Tapi kenapa aku harus menyalibkan dia? Karena ini orang-orang, ada orang banyak di luar. Mereka tidak akan berhenti sampai Yesus ini disalibkan. Akhirnya Pilatus ini mencuci tangannya, dia bilang, "Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Kalianlah yang akan menanggungnya." Mereka bilang, "Ya, kami akan menanggungnya, salibkan dia." Gitu katanya. Akhirnya lihat Tuhan Yesus lagi diapain adik-adik? Tuhan Yesus dicambuk. Tuhan Yesus diikat tangannya. Wah, tidak berdaya adik-adik. Di sini tuh lihat prajurit Romawi, mereka mukanya kayak gimana? Mukanya seneng. Wah, mereka ngetawain Tuhan Yesus. Wah, kok kamu gak bisa membebaskan dirimu? Kan katanya kamu Tuhan. Mana kekuatanmu? Mana mujizat yang telah kamu buat? Mana? Kok kamu cuma diam aja? Tapi ada tertulis adik-adik di Yesaya 53 ayat 7. Kakak bacakan ya. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sangat besar loh penderitaan Tuhan Yesus. Dia dicambuk, dia dihina. Gak cuman fisiknya yang punggungnya berdarah, tidak cuman kepalanya yang ditancapkan mahkota duri. Wah, itu sakit pasti adik-adik. Tapi gak cuman itu, Tuhan Yesus juga sakit secara batin. Karena orang-orang banyak mengoloknya dan berkata, "Ayo kalau misal kamu bisa, emang kamu orang anak Allah, selamatkanlah dirimu." Tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Lanjut adik-adik. Tuhan Yesus kemudian berjalan menuju Bukit Golgota. Bukit Golgota ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus akan disalibkan. Dan di sini Tuhan Yesus membawa sendiri loh, prajurit Kristus. Tuhan Yesus membawa sendiri salibnya. Lihat, salibnya gede apa kecil? Kecil? Enggak, salibnya besar. Seukuran tubuhnya pasti. Dan terbuat dari kayu. Berat nggak adik-adik kira-kira? Berat, betul. Tapi Tuhan Yesus memikul salibnya sendiri sampai ke Bukit
Golgota. Akhirnya karena sudah capek, badannya tidak bisa lagi mengangkut salibnya itu, karena kan Tuhan Yesus juga tidak tidur. Ingat kan, dari sore dia makan dengan murid-muridnya, malam dia berdoa, pagi sampai siang dia dianiaya memikul salib. Wah, pasti sudah kelelahan luar biasa, sakit luar biasa. Akhirnya dia dibantu oleh Simon dari Kirene untuk membawa salibnya. Akhirnya sampai di Bukit Golgota, prajurit Romawi ngapain adik-adik? Wah, memaku tangan dan kaki Tuhan Yesus. Coba adik-adik pernah nggak luka dikit di tangan? Segores saja. Kena cutter, kena gunting, pernah kan? Sakit nggak? Sakit. Sampai nangis nggak? Ada tuh yang nangis ada, pasti. Karena sakit. Nah, ini sampai bolong adik-adik, sampai tertusuknya tidak cuma sedikit, tapi sampai bolong, menembus daging, menembus tulang. Wah, kalau dibayangin ngeri banget adik-adik. Tapi Tuhan Yesus menanggung semua itu. Sampai 3 jam Tuhan Yesus disalibkan. Padahal itu siang hari, tapi langitnya gelap gulita. Akhirnya adik-adik, setelah memikul penderitaan yang seharian penuh itu, Tuhan Yesus berkata gini, dia berkata, "Ya Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wah, bayangin adik-adik, prajurit Roma dari tadi yang udah mencambuk Tuhan Yesus, yang sudah menganiaya Tuhan Yesus, menyuruh Tuhan Yesus bawa salibnya sendiri, dan bahkan memaku kaki dan tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa? Ampuni. Katanya, janganlah menghukum mereka. Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, padahal Tuhan Yesus diolok-olok sama semua orang. Dan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, para murid Tuhan Yesus, saat melihatnya, sedih nggak adik-adik? Sedih. Karena mereka sudah percaya banget sama Tuhan Yesus, tapi di dalam pikiran mereka, mereka pikir, oh Tuhanku tidak berdaya, guruku tidak berdaya di atas sana. Apa jadinya ini? Kata mereka. Wah, akhirnya setelah itu Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Akhirnya Tuhan Yesus mati. Di saat itu adik-adik, prajurit Kristus, tahu nggak? Seluruh bukit Golgota itu bergemuruh. Itu ya adik-adik, ada tirai di dalam bait Allah itu terbelah 2. Dari antara tempat kudus dan tempat maha kudus itu terbelah 2. Ada tirai di sana terbelah 2. Dan seluruh bumi bergetar. Seluruh daerah bukit Golgota itu bergetar. Wah, di situ, di detik itu akhirnya semua orang tahu. Prajurit Roma tahu, murid-muridnya tahu, semua orang yang tadi menyoraki salibkan dia, itu semuanya tahu. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Keren ya adik-adik ya. Nah, jangan sedih dulu. Tuhan Yesus memang mati pada saat itu. Tetapi 3 hari setelahnya Tuhan Yesus bangkit. Jadi kematian Tuhan Yesus itu untuk menanggung dosa umat manusia. Dan pada saat yang hari ketiga itu Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus menang mengalahkan maut. Adik, kakak mau tanya nih satu hal. Adik-adik tahu gak kata anugerah? Tahu apa itu? Tentang pemberian. Pemberian yang kita harus bayar gak kalau dapat anugerah? Tidak. Kita dapat anugerah dengan cuma-cuma, gratis. Wah, dan Tuhan Yesus memberikan kita satu anugerah yang penting banget adik-adik, yaitu anugerah keselamatan.
anugerah keselamatan. Supaya manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Tadinya kalau kita tidak diselamatkan, tempat kita di mana adik-adik? Di neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Jangan angkat tangan, jangan. Gak ada yang mau masuk neraka adik-adik. Jangan pernah mau masuk neraka. Tuhan Yesus sudah membukakan jalan bagi kita untuk masuk ke surga. Siapa di sini mau ikut Tuhan Yesus dan mau masuk surga? Wah, puji Tuhan. Adik-adik yang mau serius ikut Tuhan Yesus, mau masuk surga, yuk ikuti doa Kasasa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Sebagai Tuhan yang hidup di dalam hatiku. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, mulai dari hari ini sampai seterusnya. Karena Engkaulah yang sudah menebusku. Dan sekarang Engkaulah pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dalam prajurit Kristus. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Cara berpikir yang diubahkan oleh Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga, yang pertama pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Hi Prajurit Kristus! Now it is time to hear the announcement. Number 1, it is time to give offerings. The number will be shown on the screen. Don't forget to subscribe our YouTube channel at GB Mindara House of Shalom and share the link to all of your friends so that we could worship together even though we are all at home. Number 3, if you are wanting to ask about childhood services, you may contact us in our Instagram at Ibadah Anak GB House. Number 4, don't forget that we have our church services on site by 9 and 11 a.m. 5, here are all of our friends who are celebrating their birthday in this month. Happy birthday all! And lastly, we are going to see this one photo or video together, friends. This is enough announcement for today, friends. God bless you all and bye! Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah kami ini dapat menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Presiden kami, Bapak Joko Widodo ya Tuhan,
Berikan kehikmatan selalu agar dapat memimpin bangsa Indonesia dengan baik dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus juga lindungilah bangsa kami ya Tuhan. Juga berkati bangsa kami selalu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala kami, Bapak Niko dan Bapak Benny. Tuhan berikan kehikmatan untuk mereka agar dapat memimpin gereja kami ini dengan baik dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap keluarga ya Tuhan. Mama, Papa, Opung, kakak, adik, om, tante, dan mbak ya Tuhan. Lindungi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik prajurit Kristus, sebelum menerima berkat, kakak mau berdoa buat setiap adik-adik prajurit Kristus yang berulang tahun di bulan ini. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri, untuk bulan ini ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik prajurit Kristus yang berulang tahun. Terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai setiap adik-adik prajurit Kristus hingga sampai saat ini. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kepandaian. Bahkan Engkau memberkati setiap mereka Tuhan dengan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, biar terus Engkau menyertai langkah setiap adik-adik prajurit Kristus. Mereka Tuhan dalam setiap pergaulannya, dalam setiap pendidikannya, Engkau menjadikan mereka kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan Tuhan, biar mereka terus setia Tuhan, menjadi prajurit-prajurit-Mu Tuhan di masa ini ya Bapa. Mereka terus menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada, dalam lingkungan sekolah mereka, dalam lingkungan keluarga, bahkan lingkungan tempat tinggal mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua yang sudah membesarkan adik-adik prajurit Kristus, yang sudah mendidik mereka dengan kasih Tuhan. Biar Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, biar Tuhan buat berhasil. Dan Engkau memberkati setiap keluarga ini Tuhan dengan kebahagiaan yang berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu bagi setiap adik-adik prajurit Kristus yang berulang tahun. Dan Engkau tambah-tambahkan bagi mereka Tuhan kesetiaan, semakin mengasihi Engkau di masa muda mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan setiap adik-adik prajurit Kristus di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang kita mau terima berkat. Yuk kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri dan angkat kedua tangannya. Setiap adik-adik prajurit Kristus, terimalah berkat dari Bapa di surga, damai sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap adik-adik prajurit Kristus mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.